ngapain berdiri sendirian di sini? Nick, lo kenapa sih? Kenapa lo bohong? Kenapa lo nggak bilang kalau lo yang dicintai oleh Karina? Lo tau dari mana, Nick? Karina bilang sama gue. Gue nggak tahu apa-apa, Nick. Gue bener-bener nggak tahu kalau Karina tuh suka sama gue. Gue baru tahu itu sekarang. Tapi lo tenang aja nih, gue dijelasin sama Karina kalau gue nggak cinta sama dia. Gue cinta sama Sarah. Sarah siapa lagi sih, Kak? Sarah, dia perempuan yang gue cintai, Nick. Kenapa selama ini lo nggak bilang, Kak? Lo lagi jatuh cinta. Ya, rencana gue sih mungkin ngasih tahu lo nya nggak sekarang. Ya, mungkin nanti. Itu sekarang artinya Karina lagi patah hati. Nick, gue nggak peduli, Nick. Oke, gue nggak peduli. Lo harus tetap deketin Karina. Oke? Lo pikir gue orang yang suka manfaatin keadaan? Kalau Karina cinta sama lo, dia berhak dapetin lo. Berhak dapetin lo, Kak. Gue nggak bisa, Nick. Gue pasti Karina akan dapat cintanya. Sorry. Lu yang namanya Sarah? Iya. Lo harus putus sama pacar lo. Hah? Siapa lu? Berani-beraninya lu nyuruh Sarah putus sama gue. Bukan nama lo, tapi gue minta dia untuk putus sama pacarnya. Tapi gue... Please. Gue mohon lo gak usah ikut campur. Oke? Sarah, gue tahu apa yang gue lakuin ini salah. Ngebiarin lo untuk berkorban. Tapi gue gak tahu harus kayak gimana lagi, Sarah. Karina cinta banget sama pacar lo. Tapi... Sarah, gue minta tolong. Gue mohon banget. Lu tinggalin pacar lo. Lu harus putus sama pacar lo. Karina cinta banget sama pacar lo. Gue gak pengen dia terluka. Please, Sarah. Please. Sebenarnya gue cuma... Maaf banget, saya terlambat. Niko, lo ngapain di sini? Dia kesini nyuruh aku buat putus sama kamu. Niko, lo tega banget sih ngomong kayak gitu. Ini cewek gue. Apa? Pacar lu? Kalau Bunda membaca ini, itu artinya Marcel sudah nggak ada lagi di dunia ini. Marcel minta maaf atas semua kesalahan Marcel selama ini. Marcel sama sekali nggak bermaksud untuk menyakiti Bunda. Selama hidup Marcel, satu-satunya hal yang Marcel inginkan adalah membuat Bunda merasa bahagia. Marcel berharap agar kehidupan yang akan datang nanti, Marcel akan jadi anak Bunda lagi. Dan diberikan kesempatan untuk jadi anak yang lebih baik.
Bunda? Bunda? Bunda kenapa nangis? Mungkin mata Bunda kena debu kali sayang. Bunda, Marcel paling nggak bisa kalau ada air mata di wajah Bunda. Buku apa itu sayang? Ini ini buku humor Bunda. Isinya tuh lucu-lucu banget Bunda. Masa bacain ya. Nih, katanya gini. Kenapa ayam kalau nyebrang nggak lihat kiri kanan? Karena ayam itu matanya satu ada di kanan, satu ada di kiri. Lucu ya Bunda ya? Ya Allah, hamba mohon, biarkan Marcel tetap tersenyum seperti itu ya Rob. Jangan kau ambil dia dari hamba ya Allah. Aku takut, apakah aku masih akan ada besok untuk lihat Bunda? Ya udah, Bunda ke kamar dulu ya nak ya. Iya Bunda. Belum waktunya Bunda buat membaca semua ini. Tapi waktu itu akan segera tiba. Dan setelah waktu itu tiba, saya ingin Bunda mengenal saya sebagai anak yang selalu tersenyum kepada Bunda. Niko, hari ini Karina pasti sedih banget. Dan dia itu butuh tempat curhat. Mungkin dia akan nangis. Sekarang gue tanya sama lo, apa yang bakalan lo lakuin? Gue bakal kasih pundak gue untuk tempat dia nangis. Dan gue bakal dengerin semua curhatan dia. Nik, nggak kayak gitu Nik. Lo tuh harusnya bikin si Karina sadar kalau lo tuh bukan sekedar teman biasa buat dia. Tapi lo adalah orang yang punya nilai arti lebih dari teman. Ngerti lo? Jadi, apa yang harus gue lakuin, Kak? Lo harus hindarin dia. Jaga jarak. Jaga jarak? Kenapa, Kak? Nik, karena seseorang akan mengerti betapa berartinya orang lain saat orang lain itu jauh dari dia. Lo yakin, Kak? Siapa lagi, Nik, yang bisa pahamin ini semua lebih baik dari gue? Gue cuma mendramatisir suasananya aja supaya lebih menarik dan lo lebih termotivasi, oke? Nih, lo pakai ini, lo pakai di telinga lo. Pakai. Oh, banget sih lo. Cek dulu ya. Niko, Nek, dengar suara gue, Nek? Kak, kalau lo teriak sekeras itu di dekat kuping gue pasti denger lah. Sorry.
Karina menuju sini tuh, Kak. Oke, Nick. Sekarang tutup mulut lo dan hindarin kontak mata sama Karina, oke? Niko, tunggu. Tunggu. Ada sesuatu yang penting yang pengen gue omongin sama lo. Kenapa sih lo? Lo kayaknya lagi menghindar gitu dari gue. Nicole? Niko nggak mau ngomong dan ketemu sama gue selama 5 hari ini ya? Gue yakin pasti ada yang salah sama Niko. Gue harus pergi ke kelas Niko dan tanya langsung ke dia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa saya ketemu dan bicara sebentar sama Niko? Gak ada siswa namanya Niko di antara siswa-siswa tahun ketiga ini. Oh, nggak mungkin, Pak. Niko itu yang kemarin pergi ke Amerika untuk laporan penelitian siswa kedokteran, Pak. Tidak ada siswa yang pergi ke Amerika, bahkan dekan sekalipun. Seseorang pasti sedang mempermainkanmu, nak. Niko bukan mahasiswa sini. Moga aja rencana itu berhasil, Kak. Rencana apa, Nik? Karina? Ya Karina lah, Kak. Nama yang begitu indah. Gimana bisa lo bilang kalau lo nggak ngelakuin apa-apa? Ini kan rencana lo, Kak. Lo kan yang suruh gue untuk ngomong sama Karina. Ngeliat gimana putusasanya dia ngikutin gue. Kalau gue bisa dapetin Karina. Gue jempol buat lo. Itu tuh bener-bener Rencana terbaik untuk menjebak seorang cewek. iya. Karina, saya bisa jelasin Jangan tahu. ikut campur. Niko, selama ini gue selalu nganggep lo sebagai sahabat. Tapi apa yang lo lakuin ke gue? Lo cuman jadiin gue sebagai rencana jebakan lo kan? Lo bohong kan sama gue kalau lo mahasiswa kedokteran? Hah? Rasa persahabatan kita tuh cuman sandiwara belaka, tau gak? Karina, ini semua bukan salah Niko. Ini semua rencana saya. Karena Saya cinta sama kamu, tapi kamu nggak cinta sama saya. Kamu cinta sama cewek lain, terus kamu jodohin saya sama Niko, begitu? Iya kan? Karina, bukan gitu maksud saya. Karena saya pikir kamu Stop! Kamu benar-benar udah nyakitin aku, Marcel. Aku sama sekali nggak marah waktu kamu nolak aku. Aku udah terima itu sebagai takdir aku, tapi kamu benar-benar udah keterlaluan. Kamu udah kelewatan hari ini. Dan kamu, Niko, kamu harus belajar arti persahabatan. Tapi aku benar-benar cinta sama kamu. Itu yang benar. Nggak pernah cinta sama aku. Yang ada kamu udah nyakitin hati aku, tau nggak?
benar-benar nggak tahu apa artinya hidup ini sebelum aku menemukan kamu. Dan semenjak saat itu, setiap kali ada bintang jatuh, aku selalu merindukanmu, Karina. Maka itu setiap malam tidak ada satu bintang pun karena aku betapa sangat merindukanmu, Karina. Seandainya aku bisa mengungkapkan isi hati ini, betapa aku sangat mencintaimu, Karina. I love you, Karina. Setiap kali aku membuka mata ini, aku selalu melihat kamu. Setiap aku menutup mata ini, aku selalu berharap bisa melihat kamu. Dan saat kamu gak ada, saat kamu jauh dari aku selalu berusaha untuk mencari kamu, Karina. Semua orang jatuh cinta, tapi aku yakin tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencintai kamu seperti aku mencintai kamu, Karina. Aku ada karena kamu ada, Karina. Aku takut kehilangan kamu, karena hidup ini gak akan ada artinya tanpa cinta kamu, Karina. Aku gak bisa ngelupain kamu. Kamu hanya milik aku seorang, Karina. Ini semua ungkapan hati Niko yang dia tulis di diary ini. Mana mungkin ada seseorang yang bisa nulis seperti ini kalau dia nggak benar-benar mencintai orang itu. Karina, apa sekarang kamu masih berpikir kalau Niko itu memanfaatkan semua keadaan ini? Niko, apa benar kamu yang nulis semua itu? Iya. Niko, lu harus kasih kesempatan sama Karina buat diadaptasi. Karena ini situasi yang baru buat dia. Kak, lu dapat dari mana kata-kata sedalam itu, Kak? Gue gak pernah nulis itu dan dari itu kosong, Kak. Gue ngarang semuanya buat lo, Nik. Ya, gue ngarang. Tapi kedengarannya nyata. Gue sampai takut ngedengernya. Itu kata-kata kayak langsung dari hati. Gila, lo hebat banget, Kak. Iya, itu memang kata-kata yang terucap dari lubuk hatiku. Jadi aku harus ngelupain kamu dan membuka hati buat orang lain. Itu yang bisa bikin kamu bahagia. Kita emang benar-benar aneh. Karina, kamu perempuan yang sangat luar biasa. Kamu perempuan yang sangat baik. Tapi saya nggak bisa ngebahagiain kamu, Karina. Saya nggak bisa. Niko yang bisa ngebahagiain kamu. Coba jawab pertanyaan aku ini dengan jujur. Apa kamu pernah mikirin sesuatu tentang aku? Apa itu cuman dalam
bayangan aku aja. Saya sangat mencintai Sarah. Maaf Karina, kalau saya sudah memberikan kesan yang salah sama kamu. Karina, tolong berikan Niko kesempatan. Karena Niko sangat mencintai kamu semenjak pertama kali Niko ketemu sama kamu. Dia sangat mencintai kamu, Karina. Aku bahagia karena aku tahu Niko akan sangat mencintainya dan akan membahagiakannya. Dan bukankah arti cinta itu berkorban demi kebahagiaan orang yang kita cintai?